Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, perkenalkan, nama saya Diva Sevira, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik, manfaat linguistik, objek kajian linguistik, dan subdisiplin linguistik. Latar belakang. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam bahasa Perancis ada 3 istilah untuk menyebutkan bahasa, yaitu pertama langue, suatu bahasa tertentu, langage, bahasa secara umum, ketiga parole, bahasa dalam wujud yang nyata yaitu berupa ujaran. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, yang dalam peristilah Perancis disebut langage. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam segala aspeknya. Ini mencakup bagaimana bahasa dibentuk atau struktur, bagaimana bahasa digunakan pragmatik, bagaimana bahasa berubah sepanjang waktu atau diakronis, dan bagaimana bahasa diproses dalam otak manusia atau psikolinguistik. Linguistik juga mencakup studi tentang variasi bahasa, termasuk dialek, aksen, dan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Selain itu, linguistik juga mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, serta bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Secara umum, linguistik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bahasa dan sistematisasinya. Linguistik mencakup berbagai aspek bahasa, termasuk struktur, makna, penggunaan, dan perubahan sepanjang waktu. Linguistik berusaha untuk memahami bagaimana bahasa dibentuk, bagaimana kata-kata dan kalimat disusun, dan bagaimana makna dikomunikasikan melalui bahasa. Ini melibatkan studi tentang fonologi atau sistem suara, morfologi atau struktur kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau makna, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Objek kajian linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu, linguistik dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik atau linguistik deskriptif dan linguistik diakronik atau linguistik historis komparatif. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa tertentu. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Tujuan linguistik diakronik adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa tertentu, segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan bahasa hanya untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Linguistik terapan berupa mengadakan penyelidikan bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Ada beberapa objek kajian utama dalam linguistik, yaitu 1. Fonologi, studi tentang sistem Islam. 2. Morfologi, studi tentang struktur kata. 3. Sintaksis, studi tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata berinteraksi untuk membentuk kalimat.
4. Semantik, studi tentang makna untuk melibatkan analisis bagaimana makna disampaikan melalui kata-kata. 5. Pragmatik, studi tentang bagaimana konteks dan situasi mempengaruhi makna bahasa. 6. Sosiolinguistik, studi tentang bagaimana bahasa berinteraksi dengan masyarakat dan budaya. Manfaat linguistik. 1. Pemahaman budaya. Bahasa adalah bagian integral dari budaya. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang budaya yang masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu. Kedua, komunikasi yang lebih baik. Memahami struktur dan fungsi bahasa dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, pendidikan. Pengetahuan tentang linguistik sangat berguna dalam pendidikan, terutama dalam mempelajari bahasa asing atau kedua. 4. Karir. Pengetahuan tentang linguistik dapat membuka pintu berbagai karir, seperti penerjemahan, interpretasi, penulisan, pengajaran, dan banyak lagi. 5. Teknologi. Dalam dunia teknologi modern, linguistik juga berperan penting dalam pengembangan teknologi bahasa, seperti mesin, penerjemah, atau asisten virtual. Keenam, pemahaman manusia. Bahasa adalah bagian penting dari identitas manusia. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Subdisiplin linguistik. Subdisiplin linguistik dapat dikelompokkan berdasarkan A. Objek kajian adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. B. Objek kajian adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. C. Objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk terapan, dan teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Beberapa subdisiplin utama dalam linguistik yaitu: pertama, sosiolinguistik, studi tentang bagaimana bahasa dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat dan budaya. 2. Psikolinguistik, studi tentang bagaimana bahasa diproses dalam otak. Ketiga, linguistik komputasional, studi tentang bagaimana bahasa dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Kesimpulannya, manusia memiliki bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Ilmu yang digunakan untuk mempelajari bahasa tersebut dikenal dengan linguistik. Istilah ini sering disebut linguistik umum, artinya ilmu tersebut tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja atau seperti bahasa Inggris atau Indonesia saja. Tetapi linguistik menyangkut bahasa pada umumnya. Beberapa kajian dalam linguistik diantaranya adalah proses-proses dasar-dasar dari fonetik, fonemik, morfemik, morfofonemik, sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sebagai subdisiplin ilmu linguistik yang menangani tentang objek, materi, elemen suatu bahasa tertentu. Linguistik menelah bahasa yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi, mempelajari linguistik sangat penting bagi kehidupan, sebab seseorang akan mengerti tentang bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.